used to want me. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be? Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk SMP. Bagaimana kabar Ananda sekalian di rumah? Pen berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Nah, sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita ambil sikap hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahkan kepada kami akal budi, hati nurani, dan kebebasan, sehingga kami memiliki martabat yang luhur. Kini terangilah kami ya Bapa, agar dengan akal budi dan segala kelebihan yang kami miliki, mampu memahami ajaran Putramu tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan, sehingga kami mampu mengambil sikap seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Adapun kompetensi dasar kita dari 3.2, memahami tugas Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah melalui sabda dan tindakan, dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama menjelaskan arti perumpamaan dalam kitab suci, yang kedua menyebutkan contoh-contoh perumpamaan Yesus dalam kitab suci yang menggambarkan kerajaan Allah, yang ketiga menjelaskan maksud Yesus memberikan perumpamaan, dan yang keempat menjelaskan beberapa makna perumpamaan yang diberikan Yesus dalam kitab suci. Bukan hal yang mudah untuk memahami misteri tentang kerajaan Allah, maka kerap kali Yesus merumuskan ajarannya tentang kerajaan Allah dalam bentuk perumpamaan. Kita akan mendalami makna perumpamaan. Untuk membantu kita memahami makna perumpamaan, mari kita mengamati beberapa potongan gambar tentang perumpamaan yang dipakai Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Ananda sekalian, setelah kita mengamati beberapa potongan gambar, apa yang dimaksud dengan perumpamaan? Mengapa Yesus dalam mengajar sering menggunakan perumpamaan? Nah, perumpamaan itu adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis, ataupun perbandingan. Orang yang mendengar sebuah perumpamaan diharapkan mampu menangkap pesan di balik perumpamaan tersebut. Demikian juga dengan Yesus. Yesus menggunakan perumpamaan dalam menyampaikan ajarannya agar orang dapat lebih mudah mengerti, memahami, dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan nyata. Jadi dalam mewartakan kerajaan Allah itu Yesus seringkali menggunakan perumpamaan sesuai dengan situasi dan kondisi para pendengarnya. Nah, biasanya diambil dari hal-hal yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik itu berupa benda, pengalaman, kejadian, ataupun juga kebiasaan. Kalau yang dihadapi para petani, maka Yesus menggunakan perumpamaan seperti seorang penabur benih yang tumbuh, kemudian lalang di antara gandum dan sebagainya.
Tetapi kalau Yesus berhadapan dengan para nelayan, maka ia menggunakan perumpamaan tentang pukat. Sehingga orang-orang yang mendengarkan perumpamaan yang disampaikan Yesus akan lebih mudah memahami ajaran Yesus. Ananda sekalian, untuk semakin memahami perumpamaan tentang kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus, kita akan mendalami perumpamaan tentang kerajaan Allah dalam kitab suci. Kita buka kitab suci kita, Markus 4 ayat 3 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 13 sampai dengan 20. Perumpamaan seorang penabur. Mem akan membacakan perikop ini untuk kita. Silakan Ananda di rumah menyimak dengan seksama. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apalagi kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya, kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, Ananda sekalian, selain perikop ini, Ananda boleh membaca lagi perumpamaan tentang benih yang tumbuh dari Markus 4 ayat 26 sampai dengan 29. Kemudian perumpamaan tentang lalang di antara gandum, Matius 13 ayat 24 sampai 30. Kemudian perumpamaan tentang pukat, Matius 13 ayat 47 sampai 50. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga dari Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46. Ananda sekalian, setelah kita membaca perumpamaan seorang penabur dari Injil Markus, apa yang mengesan dari kisah perumpamaan tersebut? Kemudian, apa yang hendak disampaikan oleh Yesus perihal kerajaan Allah
melalui perumpamaan tersebut. Lalu, apa makna perumpamaan bagi hidup kita sehari-hari? Nah, Ananda sekalian, perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis, ataupun juga perbandingan. Dengan menggunakan perumpamaan, diharapkan orang yang mendengar akan lebih mudah menangkap dan memahami isi dan gagasan yang hendak disampaikan melalui perumpamaan tersebut. Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah sering kali menggunakan perumpamaan sesuai dengan situasi dan kondisi para pendengarnya. Dan biasanya diambil dari hal-hal yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Entah itu berupa benda, atau pengalaman, atau kejadian, atau juga kebiasaan. Sehingga orang-orang yang mendengarkan perumpamaan yang disampaikan Yesus akan lebih mudah memahami ajaran Yesus. Dalam kitab suci ada beberapa contoh perumpamaan yang digunakan Yesus untuk mewartakan kerajaannya. Nah, salah satunya tadi sudah kita baca, perumpamaan seorang penabur dari Markus 4 ayat 3 sampai 8, kemudian dilanjutkan ayat 13 sampai dengan 20. Dalam perumpamaan ini mau menjelaskan bahwa dalam karya Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah, betapapun ada kegagalan, karyanya itu akan menghasilkan buah panenan yang berlimpah, melebihi apa yang diperkirakan oleh manusia. Karena itu, sebagai pengikut Yesus, tidak perlu berkecil hati dan mudah putus asa bila mengalami berbagai kegagalan dalam hidup. Kemudian ada juga dalam kitab suci Markus 4 ayat 26 sampai dengan 29 ini tentang benih yang tumbuh. Dalam perumpamaan ini hendak mengatakan bahwa kerajaan Allah itu seumpama benih yang sudah ditaburkan. Lalu ia akan tumbuh sendiri. Bahkan petani sendiri sering tidak mengetahui kapan ia akan bertunas atau kapan akan keluar bunga dan kapan persisnya buah terbentuk. Nah, demikian juga tumbuhnya kerajaan Allah sering tidak bisa diamati pasti, tergantung sepenuhnya pada Allah. Jadi bukan usaha manusia. Bahkan manusia tidak memaksa supaya cepat atau memperlambat pertumbuhannya. Pada saatnya yang tepat, Allah sendiri yang akan menegakkan kerajaan Allah. Kemudian kita juga bisa membaca dari Matius 14 ayat 24 sampai 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Nah, kerajaan Allah yang diwartakan dan ditawarkan oleh Yesus kepada semua orang. Untuk tegaknya kerajaan Allah itu tidak harus dengan cara segera menghabisi yang jahat, tetapi memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Allah mencintai dan menghendaki semua manusia yang baik dan juga yang jahat. Karena itu tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila yang baik dan yang jahat bisa hidup bersama dan dengan penuh kesabaran
serta kasih mendorong yang jahat menjadi baik. Kemudian dalam Matius 13 ayat 47 sampai dengan 50, perumpamaan tentang pukat. Kerajaan Allah itu diumpamakan seperti pukat yang ketika ditebarkan akan mendapatkan bermacam-macam ikan. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang beracun dan ada yang tidak. Demikian pula dalam kerajaan Allah dikembangkan sikap tidak mudah menghakimi orang lain, tidak merasa diri yang paling baik dan paling layak menjadi warga kerajaan Allah, sedangkan yang lain dengan segala kejahatannya dianggap tidak layak masuk kerajaan Allah. Jadi biarlah Allah sendiri yang memilah-milah antara yang baik dan yang tidak baik. Selain itu juga dalam Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46 ini berbicara tentang perumpamaan harta terpendam dan mutiara berharga. Demi kerajaan Allah, manusia harus memandang Allah sebagai harta yang paling berharga. Untuk itu, ia harus berani meninggalkan segala miliknya yang selama ini dianggap paling berharga dalam hidup. Hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang penuh sukacita. Sekalipun untuk mencapainya, seseorang harus berani meninggalkan segalanya. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita, marilah kita ambil sikap hening sejenak. Kita melihat kembali seluruh proses pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Hari ini kita telah mempelajari bagaimana usaha Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Apakah kita sudah mampu menangkap pesan di balik perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tersebut? Kemudian, sanggupkah kita melaksanakan pesan di balik perumpamaan-perumpamaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita? Lalu usaha apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan ajaran Yesus tersebut? Nah, untuk refleksi ini silahkan Ananda tulis dalam buku catatanmu dengan rapi. Dan sebagai tugas, silakan Ananda baca kembali perikop perumpamaan tentang benih yang tumbuh, kemudian perumpamaan tentang lalang di antara gandum, perumpamaan tentang pukat, dan juga perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena melalui Putramu Engkau telah mengajarkan kepada kami tentang makna kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan. Semoga kami dapat hidup seturut kehendak-Mu, sehingga kelak kami Kau perkenankan untuk menikmati kebahagiaan surgawi bersama-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.